Kita lanjutkan pada pengajian ya, kitab ulama Nusantara. Jadi yang sudah pernah saya sampaikan bahwa di antara para ulama Nusantara itu banyak yang produktif menulis karya-karya ya, mulai dari Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin Sumatrani, itu juga banyak karya ya. Syekh Hamzah itu juga banyak karya bentuknya prosa, sufistik ya. Kemudian Syekh Samsuddin juga memiliki karya juga dan juga banyak mempengaruhi ya di dunia tasawuf Nusantara ya, karena beliau salah satu tokoh yang membawa ajaran martabat 7 pertama kali di Nusantara. Kemudian ada juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dari ada Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini menyebar ke seluruh Nusantara melalui jaringan murid-muridnya. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Ya, beliau juga sezaman dengan ulama-ulama Nusantara yang dulu belajarnya di Haromen di Mekah Madinah, dan beliau memiliki karya. Nah, karya ini tipis kitabnya, cuma perlu dipahami bahwa kitab ini sebagai ringkasan dari ajaran akidah Ahlu Kasfi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Al-Futuhat ini isinya alam semesta. Ya, tadi bahas huruf. Nah, sedangkan yang dibahas oleh Syekh Nafis dalam kitab ini bagian dari keterangan yang ada di dalam kitab ini terkait dengan tauhid ahli kasfi. Ya. Jadi ini kita perlu memahami seperti apa kajian tauhid dalam kitab ini. Dalam pengajian kitab Bidayatul Hidayah ya, ketika kita membaca syarahnya Marakul Ibudiyah, ada penjelasan bahwa bagian dari ilmu hakikat yaitu ilmu-ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Nah, ilmu-ilmu tentang ketuhanan ini ya, Syekh Nawawi Al-Jawi memberikan isyarat, yaitu kasuhudil af'al, suhudil asma, suhudil dzat. Nah, untuk memahami apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, nah, kitab yang paling praktis adalah ada pada kitab Ad-Durrun Nafis ini. Nah, jadi jelas dalam penjelasan di Bidayah ya, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, ada ilmu thariqah. Kemarin sudah dijelaskan apa itu syariat, apa itu thariqah, apa itu hakikat. Nah, dalam pembahasan hakikat, saya ulangi lagi, dalam pembahasan hakikat yang paling, buku yang paling recommended ya, artinya yang simple tapi langsung memudahkan kita untuk memahami ya kitab ini. Nah, ini sudah mulai pembahasan, kalau kemarin masih muqaddimah. Kitab ini simple, ada 4 pasal. Pasal yang pertama tentang tauhidul af'al. Pasal yang kedua tauhidul asma. Pasal yang ketiga tauhidul sifat. Pasal yang keempat tauhidul dzat. Jadi tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat. Ya. Dan ilmu ini dulu menjadi rujukan ulama Nusantara. Ini. Jadi
akarnya kalau dilacak lagi, akarnya kembali ke kitab Al-Futuhat Ibnu Arabi. Gitu. Maka dengan mengkaji kitab ini kita akan tahu bagaimana teorinya Syekh Nafis ini ya dalam menguraikan tentang Tauhid Al-Kasfi. Ya, kita singgung bahwa fasal yang pertama fi bayani tauhidil af'al, menjelaskan tentang tauhid af'al. Apa itu tauhid af'al? Tauhid af'al yang dimaksud oleh Syekh Nafis yaitu mengesahkan Allah Ta'ala pada semua perbuatan. Nah, jadi ini penjelasan singkatnya. Tauhid af'al itu apa? Yaitu mengesahkan Allah pada semua perbuatan. Artinya semua perbuatan ya kita pandang kembalikan kepada Allah. Gitu. Jadi memandang segala perbuatan di alam semesta ini kembali kepada Allah. Ini pandangan batinnya, tidak untuk diucapkan. Jangan sampai salah kaprah, karena ini yang sering terjadi, munculnya penyimpangan, munculnya kontroversi, munculnya perdebatan itu di sini, karena tidak tertib di dalam memahami dan mengamalkan. Jadi definisi tadi itu untuk diamalkan dan dirasakan, tidak untuk diungkapkan. Kalau diungkapkan bisa mengundang ya kontroversi dan perdebatan, dan akhirnya sering ilmu ini dituduh sesat. Sebab kenapa? Karena yang menyampaikan tidak paham konstruksinya, anatominya. Oh, ini bagian mana gitu. Oh, ini bagian yang harus diamalkan dengan keyakinan, diyakini, dirasakan, bukan untuk diucapkan, bukan pula untuk diobral. Selesai pengajian tutup, apa yang didengar dinikmati, dirasakan, tidak untuk diucapkan. Nah, ini saya tegaskan, ya, tidak untuk diucapkan, sebab ini ilmu rasa. Nah, kalau diucapkan nanti bisa repot seperti yang sudah-sudah. Ya. Saya pernah baca tulisan seorang akademisi ya dari Aceh sana. Ini menganggap ilmu dalam kitab Durrun Nafis ini ilmu yang sesat, menyimpang gitu. Ini kan masalah juga. Masalahnya di mana? Masalahnya yang mengkaji ini belum paham. Ibarat orang buta ya memegang emas atau permata, ketika ditanya itu apa? Itu batu gitu. Maka komentarnya dalam analisisnya, oh, ini kitab menyimpang, sesat. Ini kan, ini nyata. Saya membaca artikel ya salah satu akademisi ya di Aceh yang menyebut kitab ini kitab sesat. Ini berarti tadi ada kemungkinan dia tidak paham secara utuh penjelasan dalam kitab ini, kemudian menyimpulkan. Ya ibaratnya tadi, dia masih buta soal peta ilmu ini, kemudian menyimpulkan dalam persepsinya, akhirnya ini
permata atau emas, ini permata atau batu, oh, ini batu ini. Nah, itu. Padahal ad-dur an-nafis sebuah permata yang sangat indah. Tapi kenapa disesatkan? Ya karena yang menyesatkan tadi ibarat orang yang buta megang sebuah mutiara, tidak tahu nilainya dan tidak tahu perbedaan antara mutiara dan batu. Ya, itu. Jadi sekali lagi ya tuduhan-tuduhan sesat seperti itu masih ada. Yaitu faktornya tadi, faktornya yang mengkaji tidak paham. Kemudian dia mencoba dengan persepsi ilmu fikihnya, persepsi ilmu lahiriahnya, kemudian untuk melihat persoalan-persoalan ini yang tidak utuh, akhirnya menimbulkan pemahaman yang tidak pas. Gitu. Maka tadi saya sampaikan bahwa mengesahkan Allah pada segala perbuatan ini harus dipahami, ini untuk dirasakan bukan untuk diucapkan. Maka kalau kita bisa mengamalkan secara benar, insya Allah aman. Ya, tidak ada problem, tidak ada perdebatan. Ya, tertib syariat, tertib torekoh, tertib ma'rifahnya. Gitu. Memang ya sejak zaman Syekh Nuruddin, bahkan zaman Syekh Siti Jenar, itu selalu ada orang-orang yang memahami yang tidak utuh, itu selalu ada. Sehingga ini oleh ulama-ulama syariat kemudian dituduh ini sesat. Yes. Kalau yang dituduh oknum ini oke, nggak ada masalah. Tapi jangan ilmunya, jangan kitabnya. Sama kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Kitab At-Tuhfah Al-Mursalah isinya benar, kajiannya benar, semua argumentasinya benar bagi orang yang paham. Tapi ketika turun di kalangan awam, muncul pemahaman yang tidak utuh, akhirnya menimbulkan pemahaman yang sakar dewi. Diambil yang nyocoki nafsunya. Oh, ini semua milik Allah, gitu kan. Giliran dia punya, ini milik Allah, bukan ini milik saya, gitu. Nah, karena masih mencari supaya nafsunya ini terpuaskan. Nah, ini yang seringkali menjadi kontroversi ini adalah orang-orang yang memahami tidak utuh. Ya, maka dari itu, ya saya harap kalau ngaji ilmu ini harus utuh, nggak boleh sekali ngaji comot terus nggak ngerti cara prakteknya yang benar, akhirnya ngomong ngalor ngidul nggak karuan, menimbulkan masalah. Nanti yang tertuduh kitabnya, padahal kitabnya hak benar karena rujukannya jelas. Ya, hampir para ulama Nusantara mengamalkan ilmu ini dan tidak ada masalah. Ya. Ketahui olehmu hai salik, ya. Nah, ini saya ambil poin-poinnya ya supaya kalau bahasanya ini bahasa Melayu, ya. Jadi mu'alif itu menyampaikan hei salik, ya, menyadarkan kita hei salik itu ibarat bocah hei anak, gitu. Hei bocah, hei anak-anak, bahwa yang tidak ada yang bisa melepaskan dirimu ya dari segala perkara yang tersebut itu melainkan pandangmu dan syuhudmu akan bahwasanya sekebuatan yang berlaku di dalam alam ini sekalian daripada Allah. Sama ada perbuatan itu baik pada rupanya dan pada hakikatnya seperti iman dan taat. Nah, ini maksudnya Syekh Nafis menyampaikan ya, bahwa secara hakikat ini harus dipisah secara hakikat bahwa
Ya, semua yang ada di alam semesta itu kan ya sumbernya dari Allah. Allah yang punya kehendak. Apapun yang ada di alam semesta, baik itu berupa ketaatan maupun yang lainnya. Ya. Tapi namun demikian, ini harus dipandang dengan suhudmu. Suhud itu apa? Memandang, mengembalikan kepada Allah dengan rasa, bukan dengan ucapan. Melihat seluruh gerak-gerik alam semesta, hatinya, matanya memandang, hatinya mengembalikan kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud prakteknya itu seperti itu. Jangan diambil tadi, oh semua dari Allah, taat maksiat dari Allah. Nah, ini model-model yang sakar PDI ini kalau lihat yang begini langsung, wah ini semua dari Allah. Hawa nafsunya bermain. Oh ini kan milik Allah, nah, itu dia demonstratif ya dengan ilmu. Ini milik Allah. Nah, kalau dia sampai diucapkan seperti itu pasti akan menghadapi resiko-resiko, tantangan-tantangan. Dan resikonya ya itu tadi, karena dia tidak mengamalkan sesuai dengan kaidah, akhirnya dia akan tergulung dengan masalah. Sebab salah pemahaman, salah praktek. Kalau yang pahamnya benar, prakteknya benar, nyaman, enjoy. Menambah ketaatan kepada Allah. Nambah muncul akhlakul karimah. Tapi kalau yang model tadi, wah ini nih, semua dari Allah. Enggak sholat, kan Allah juga yang berkehendak. Nah, ini hawa nafsunya ya menyelinap, kemudian ilmunya dibuat bemper untuk membenarkan. Enggak sholat malam, Allah juga yang berkehendak. Enggak zikir, kehendak Allah juga. Jadi semua dinisbatkan, yang sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya dinisbatkan kepada Allah. Padahal dia enggak sadar makomnya seorang salik itu riyadhah mujahadah. Misalnya kok enggak zikir, ya harus menyesal. Kok enggak sholat, menyesal. Enggak riyadhah mujahadah, menyesal. Karena tugas seorang salik ini ya harus riyadhah mujahadah. Lah ini baru tertib pengamalannya. Nah ini penting. Jadi memahami aturun nafis toktil ya tanpa di back up oleh ilmu yang lain. Ya, ini bagi kalangan yang tadi suka memanfaatkan ilmu, seringkali terjadi praktek yang miring-miring tadi. Akhirnya akhlaknya tidak menunjukkan akhlak yang baik. Ya, kemudian sakar PDW, enggak sholat, enggak puasa. Ya, semua dinisbatkan kepada, padahal itu hawa nafsunya. Dia tidak sadar wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Makomnya harus makom mujahadah itu. Maka pasangan ilmu Durnafis itu ya bidayatul hidayah. Itu yang sebagai pelengkapnya. Dan bidayatul hidayah kemarin sudah menjelaskan ilmu ini disebut. Gitu. Maka kalau tertib ngaji tasawufnya, bidayahnya jalan, kemudian Durnafisnya jalan, maka tahakkuk klek antara syariat hakikat prakteknya itu berlazim laziman kokoh itu. Kalau prakteknya ini tok ilmu syariatnya lain-lainnya nggak mapan tadi pasti prakteknya miring-miring ya, terutama yang orang-orang yang masih baru belajar terus memanfaatkan ini untuk hawa nafsunya bermain, kemudian mencari pembenaran dengan ilmu ini.
Tapi kalau basicnya tadi bidayatul hidayah, karena di dalam bidayah itu diajarkan untuk tertib secara syariat, thariqah dan ma'rifah, maka ilmu yang sangat indah ini dapat menjadi ilmu yang ad-dur an-nafis, ilmu yang sangat indah, ibarat sebuah mutiara yang ditutup dengan baju syariah yang kokoh. Itu. Maka penting sekali ya memahami sebuah ilmu ini, harus ngerti ini pasangannya kitab apa gitu. Ini pasangannya apa untuk keseimbangan. Ya, sekali lagi kalau hanya ini tok, pasti prakteknya kalau orang yang tidak punya paham syariat yang kokoh pasti terseret pada hawa nafsu, kemudian akan mudah menyandarkan pada Allah padahal itu hawa nafsunya. Ya, saya kira itu penjelasan singkat. Saya tidak bahas secara detail dulu, ya, cuma poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nafis. Oh, ini toh ilmunya. Oh, ini toh prakteknya. Gitu. Oh, ini toh pelengkapnya. Ya, maka dengan demikian prakteknya insya Allah akan tertib baik dalam syariat, thariqah dan ma'rifah. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah baik lahir maupun batin, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan ilmu dalam praktek syariat, thariqah dan hakikat. Amin ya rabbal alamin. Wa nafi'un tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.